Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alivia Rahmani dari kelas 12B dan kali ini saya akan menjelaskan tentang RICE dalam olahraga. RICE merupakan singkatan dari beberapa metode pengobatan yaitu rest, ice, compression, dan elevation. Saat terjadi cedera, perlu melakukan metode RICE sebagai upaya pertolongan pertama untuk mencegah terjadinya pemburukan kondisi. Selanjutnya, mari kita mengenal metode pengobatan RICE secara lebih lanjut. Yang pertama adalah rest, yang berarti mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Sedangkan bagian tubuh yang tidak cedera boleh tetap melakukan aktivitas. Nah, tujuan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera adalah untuk mencegah cedera lebih lanjut dan bisa membantu proses penyembuhan luka secara optimal. Lalu yang kedua adalah ice, yang artinya memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Secara umum, tujuan pemberian es pada jaringan yang cedera adalah untuk mengatasi pembengkakan dengan membuat penyempitan pembuluh darah dan mengurangi nyeri. Terapkan metode ini dengan menempelkan kompres es pada area yang cedera. Hindari untuk menempelkan secara langsung ke permukaan kulit karena kalian dapat membalut es dengan handuk atau kain terlebih dahulu sebelum menempelkannya ke area yang menyeri. Lalu kompres bagian luka dengan es selama 10 menit lalu lepas selama 10 menit. Ulangi siklus sesering mungkin selama 24-48 jam sejak mengalami cedera. Yang ketiga yaitu compression. Compression adalah pemberian penekanan pada jaringan yang mengalami cedera dengan menggunakan perban atau pembalut yang elastis. Cara ini bertujuan untuk mencegah area yang cedera mengalami pembengkakan. Nah, meskipun demikian, hindari untuk mengaitkan perban terlalu kencang karena dapat menyebabkan gangguan aliran darah yang sangat dibutuhkan oleh area cedera. Jika perban terlalu kencang menekan area cedera, tandanya yaitu muncul rasa seperti kesemutan, kebal terhadap sentuhan, dan terasa sedikit lebih dingin. Dan yang terakhir yaitu keempat adalah elevation dengan cara mengangkat bagian yang cedera melebihi ketinggian jantung. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir pembengkakan dengan membuat cairan terserap dari area yang mengalami cedera. Misalnya, jika mengalami cedera pada bagian kaki, maka teknik elevasi dapat dilakukan dengan meletakkan kaki secara lurus dan diganjal dengan bantal ketika duduk di sofa atau tempat tidur. Nah, selanjutnya, kapan metode RICE dapat digunakan? Terapi RICE hanya efektif untuk menyembuhkan cedera olahraga yang bersifat ringan hingga sedang. RICE direkomendasikan jika seseorang mengalami keseleo, terkilir, memar, dan cedera lainnya pada jaringan halus. Cedera yang dapat diatasi dengan terapi RICE biasanya disebabkan oleh terjatuh, gerakan yang tidak lazim, cara mengangkat benda berat yang salah, atau gerakan memutar secara tiba-tiba. Apakah metode RICE selalu efektif? Metode terapi RICE tidak dapat digunakan untuk menyembuhkan cedera olahraga jika terjadi cedera mendalam yang lebih serius. Misalnya, kalau ada kerusakan parah dari jaringan halus atau ada tulang yang patah, hal tersebut memungkinkan membutuhkan terapi fisik lanjutan. Nah, kalau sudah seperti itu, segera temui dokter jika cedera menjadi lebih serius meskipun sudah dilakukan metode RICE. Nah, cedera yang serius bisa ditandai dengan beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya pembengkakan dan bertambah nyeri. Lalu yang kedua, bagian tubuh yang mengalami cedera berubah warna. Yang ketiga, terdapat perubahan bentuk organ yang cedera seperti nampak benjolan besar atau bagian tubuh bengkok ke arah yang sudut abnormal. Yang keempat, persendian terasa tidak stabil akibat tercedera. Yang kelima, tidak bisa mengangkat benda dengan beban tertentu pada bagian tubuh yang cedera. Lalu yang keenam, terdengar suara tulang ketika menggerakkan bagian tubuh yang cedera. Yang ketujuh, mengalami demam. Yang kedelapan, mengalami pusing yang parah. Dan yang kesembilan, gangguan pernapasan. Sekian dari saya mengenai metode pengobatan RICE. Semoga bermanfaat dan terima kasih.